Ada pagi di mana kamu bangun, membuka mata, dan merasakan sesuatu yang berat. Bukan sakit, bukan lelah fisik, tapi ada sesuatu yang tertinggal di dalam dada, seperti ada jarak antara kamu dan hari itu sendiri. Kamu bangun, kamu mandi, kamu minum kopi, kamu duduk, dan di tengah semua itu ada sensasi aneh yang tidak bisa kamu jelaskan dengan kata-kata. Seperti kamu sedang menjalani hari ini dari jarak yang terlalu jauh. Seperti ada kaca tipis antara kamu dan kehidupan yang seharusnya kamu rasakan. Kamu tidak mengeluh, kamu tidak berhenti, kamu tetap bergerak. Tapi di dalam hati, ada pertanyaan diam yang tidak pernah kamu ucapkan. Kenapa hari ini terasa begitu berat? Padahal tidak ada yang salah? Ini bukan tentang pekerjaan yang menumpuk, bukan tentang masalah besar yang harus diselesaikan. Ini tentang perasaan kecil yang terus ada, tapi tidak pernah kamu perhatikan dengan serius. Perasaan capek yang tidak datang dari tubuh, tapi dari tempat yang lebih dalam. Tempat yang tidak terlihat, tapi terus berbicara dalam diam. Dan yang paling aneh adalah ini. Kamu merasa bersalah karena merasa capek. Karena di luar sana ada orang yang bekerja lebih keras, ada orang yang kondisinya lebih sulit, ada orang yang bahkan tidak punya apa yang kamu punya sekarang. Jadi kamu berpikir, kamu tidak berhak merasa lelah. Kamu tidak berhak berhenti sebentar dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kamu. Maka kamu terus bergerak, kamu terus bekerja, kamu terus menjalani hari dengan cara yang sama. Tapi rasa capek itu tidak hilang. Ia hanya berpindah tempat. Dari dada ke tenggorokan, dari tenggorokan ke bahu, dari bahu ke punggung. Seperti beban yang terus kamu bawa, tapi tidak pernah kamu letakkan. Dan suatu hari, tanpa disadari, kamu mulai hidup dengan jarak. Jarak dari orang-orang di sekitar kamu. Jarak dari pekerjaan yang seharusnya kamu nikmati. Jarak dari diri kamu sendiri. Kamu ada di sana, tapi tidak sepenuhnya hadir. Kamu tersenyum, tapi senyumnya terasa hambar. Kamu menjawab, tapi jawaban itu tidak datang dari tempat yang tulus. Ini bukan drama. Ini bukan krisis besar. Ini hanya kehidupan sehari-hari yang mulai terasa asing. Dan yang membuatnya sulit adalah kamu tidak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaikinya. Karena masalahnya bukan di luar. Masalahnya bukan dengan orang lain. Masalahnya ada di dalam. Di tempat yang tidak bisa kamu lihat dengan mata. Di tempat yang sudah lama kamu abaikan karena terlalu sibuk menjalani hari. Ada satu kebenaran diam yang jarang dibicarakan. Kelelahan terdalam bukan datang dari tubuh yang bekerja terlalu keras. Kelelahan terdalam datang dari jiwa yang terus memberikan, tapi tidak pernah diizinkan untuk menerima. Dari pikiran yang terus berlari, tapi tidak pernah diizinkan untuk berhenti. Dari hati yang terus menahan, tapi tidak pernah diizinkan untuk melepaskan. Dan selama ini, kamu sudah terbiasa hidup seperti itu. Terbiasa menahan, terbiasa memberikan, terbiasa berlari tanpa henti. Sampai suatu hari, tubuh kamu baik-baik saja, tapi jiwa kamu meminta sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar istirahat fisik. Kamu meminta ruang. Kamu meminta waktu. Kamu meminta izin untuk tidak harus kuat sepanjang waktu. Tapi entah kenapa, izin itu tidak pernah datang. Karena kamu tidak pernah memberikannya pada diri sendiri. Maka kamu terus berjalan dengan beban yang sama, dengan perasaan yang sama, dengan pertanyaan yang sama yang tidak pernah dijawab. Dan di tengah semua itu, ada bisikan kecil yang mulai muncul. Bisikan yang mengatakan, mungkin ini bukan tentang melakukan lebih banyak. Mungkin ini tentang berhenti sebentar dan mendengarkan apa yang sebenarnya tubuh dan jiwa kamu coba katakan sejak lama. Tapi bisikan itu lembut, dan dunia di luar terlalu bising. Jadi kamu terus berjalan dengan harapan suatu hari nanti, perasaan ini akan hilang dengan sendirinya.
Ada malam di mana kamu duduk sendirian dan kamu menyadari sesuatu yang aneh. Kamu sudah menyelesaikan semua yang harus diselesaikan hari ini. Kamu sudah menjawab semua pesan. Kamu sudah membayar semua tagihan. Kamu sudah melakukan semua yang seharusnya membuat kamu merasa tenang. Tapi kamu tidak merasa tenang. Kamu merasa kosong. Bukan kosong seperti sedih, tapi kosong seperti ada ruang besar di dalam diri kamu yang tidak terisi oleh apapun. Seperti kamu sudah memberikan begitu banyak sepanjang hari, tapi tidak ada yang tersisa untuk diri kamu sendiri. Dan yang lebih aneh lagi, kamu tidak tahu kapan ini dimulai. Kapan kamu mulai hidup seperti ini? Kapan kamu mulai merasa bahwa hidupmu adalah daftar tugas yang harus diselesaikan, bukan perjalanan yang harus dirasakan? Kamu ingat dulu, ada waktu di mana kamu masih punya energi untuk hal-hal kecil, untuk tertawa tanpa alasan, untuk duduk di teras dan hanya melihat langit, untuk berbicara dengan seseorang tanpa memikirkan apa yang harus kamu lakukan setelahnya. Tapi sekarang, semua itu terasa seperti kemewahan yang tidak bisa kamu jangkau. Bukan karena kamu tidak punya waktu, tapi karena di dalam diri kamu ada sesuatu yang terus bergerak, sesuatu yang tidak pernah berhenti, sesuatu yang terus mengatakan, belum cukup, belum selesai, belum aman. Dan suara itu tidak datang dari luar. Suara itu datang dari tempat yang sangat dalam, dari bagian diri kamu yang sudah lama percaya bahwa untuk layak beristirahat, kamu harus menyelesaikan segalanya terlebih dahulu. Untuk layak merasa tenang, kamu harus mencapai sesuatu yang besar terlebih dahulu. Untuk layak menerima, kamu harus memberikan lebih banyak lagi, maka kamu terus bergerak. Tapi gerakanmu tidak lagi datang dari semangat. Gerakanmu datang dari ketakutan diam yang tidak pernah kamu akui. Ketakutan bahwa jika kamu berhenti, kamu akan tertinggal. Jika kamu melambat, kamu akan kehilangan sesuatu. Jika kamu mengizinkan diri untuk lelah, kamu akan dianggap lemah. Dan inilah yang terjadi ketika kamu hidup seperti ini terlalu lama. Kamu mulai kehilangan hubungan dengan dirimu sendiri. Kamu mulai tidak tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan, karena semua yang kamu lakukan adalah berdasarkan apa yang seharusnya kamu lakukan. Kamu mulai tidak tahu apa yang sebenarnya kamu rasakan, karena kamu sudah terlalu lama mengabaikan perasaan itu demi terus berfungsi. Dan yang paling menyakitkan adalah ini. Kamu mulai percaya bahwa ini adalah cara hidup yang normal. Bahwa semua orang merasa seperti ini. Bahwa capek adalah bagian dari menjadi dewasa. Bahwa lelah adalah harga yang harus dibayar untuk bertahan hidup. Tapi ada perbedaan besar antara lelah karena kamu sudah memberikan yang terbaik, dan lelah karena kamu tidak pernah mengizinkan diri untuk menerima. Ada perbedaan besar antara capek karena kamu sudah bekerja keras, dan capek karena kamu tidak pernah merasa cukup. Dan mungkin, tanpa disadari, kamu sudah lama hidup di sisi yang kedua. Kamu sudah lama memberikan dari tempat yang kosong. Kamu sudah lama bekerja dari energi yang tidak pernah diisi ulang. Kamu sudah lama berlari dari ketakutan, bukan menuju tujuan. Maka tidak heran jika hari ini kamu merasa capek. Tidak heran jika kamu merasa berat. Tidak heran jika ada malam di mana kamu duduk sendirian dan bertanya, apakah ini akan terus seperti ini selamanya? Tapi, ada sesuatu yang perlu kamu tahu. Sesuatu yang jarang dibicarakan, tapi sangat penting. Kelelahan yang kamu rasakan sekarang bukan hanya tentang tubuh yang butuh istirahat. Ini tentang jiwa yang meminta sesuatu yang lebih dalam. Jiwa yang meminta untuk didengarkan. Jiwa yang meminta untuk diizinkan merasa, tanpa harus langsung memperbaiki atau menyelesaikan sesuatu. Dan mungkin, langkah pertama bukanlah melakukan lebih banyak. Langkah pertama adalah berhenti sebentar dan mengakui dengan jujur, ya, aku capek, dan tidak apa-apa. Karena di dalam pengakuan itu, ada pembebasan kecil.
Ada ruang kecil yang terbuka. Ada izin kecil yang mulai muncul. Izin untuk tidak harus sempurna. Izin untuk tidak harus kuat sepanjang waktu. Izin untuk menjadi manusia yang kadang lelah, kadang bingung, kadang tidak tahu harus berbuat apa. Dan jika kamu merasa bahwa perjalanan ini beresonansi dengan sesuatu di dalam diri kamu, mungkin ini saat yang tepat untuk menekan suka dan berlangganan. Bukan karena ini akan mengubah hidupmu dalam semalam, tapi karena kadang kita butuh pengingat lembut bahwa kita tidak sendirian dalam perasaan ini, bahwa ada ruang di mana kita bisa berhenti sebentar, mendengarkan, dan mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Ada momen tertentu dalam hidup di mana kamu menyadari bahwa kamu sudah sangat lama tidak benar-benar merasakan apapun. Kamu tersenyum, tapi senyumnya otomatis. Kamu berbicara, tapi kata-katanya sudah kamu ucapkan ribuan kali sebelumnya. Kamu bergerak, tapi gerakanmu seperti mengikuti skrip yang sudah ditulis oleh orang lain. Dan di tengah semua itu, ada perasaan aneh yang mulai muncul. Perasaan bahwa kamu sedang menonton hidupmu dari luar. Seperti kamu ada di sana, tapi tidak sepenuhnya hadir. Sebenarnya ada bagian dari dirimu yang tertinggal di suatu tempat, dan kamu tidak tahu kapan itu terjadi. Ini bukan karena kamu tidak peduli, ini bukan karena kamu tidak mencoba. Ini karena selama ini, kamu sudah terlalu lama hidup dalam mode bertahan. Mode di mana yang penting adalah menyelesaikan hari ini dan menghadapi hari esok. Mode di mana perasaan adalah sesuatu yang harus ditunda karena ada hal-hal lebih penting yang harus dikerjakan. Maka kamu menunda. Kamu menunda untuk merasakan sedih. Kamu menunda untuk merasakan marah. Kamu menunda untuk merasakan kecewa. Karena jika kamu merasakan semua itu, kamu takut, kamu tidak akan bisa berfungsi. Kamu takut, kamu akan berhenti. Dan jika kamu berhenti, semuanya akan runtuh. Tapi ada yang terjadi ketika kamu terus menunda perasaan itu. Perasaan itu tidak hilang, ia hanya menumpuk. Ia menumpuk di dalam dada. Ia menumpuk di dalam tenggorokan. Ia menumpuk di dalam pikiran yang tidak bisa diam. Bahkan ketika kamu mencoba tidur. Dan suatu hari, tanpa kamu sadari, penumpukan itu menjadi beban yang sangat berat. Beban yang tidak terlihat, tapi terasa setiap hari. Beban yang membuat setiap langkah terasa lebih sulit. Beban yang membuat setiap keputusan terasa seperti perjuangan. Dan inilah yang jarang orang pahami tentang kelelahan yang sesungguhnya. Ini bukan hanya tentang tubuh yang butuh tidur. Ini tentang jiwa yang butuh didengarkan. Tentang hati yang butuh ruang untuk merasakan apa yang selama ini ditahan. Tentang pikiran yang butuh izin untuk berhenti berlari sebentar. Karena selama ini, kamu sudah terbiasa dengan kecepatan. Terbiasa dengan kesibukan. Terbiasa dengan perasaan bahwa jika kamu tidak produktif, kamu tidak berharga. Jika kamu tidak memberikan hasil, kamu tidak cukup. Jika kamu tidak terus bergerak, kamu akan tertinggal. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang kamu ajukan pada diri sendiri. Tertinggal dari apa? Berlari menuju apa? Dan siapa yang sebenarnya menentukan bahwa kamu harus hidup dengan kecepatan ini? Mungkin tidak ada jawaban yang jelas, tapi mungkin pertanyaan itu sendiri sudah cukup untuk membuat sesuatu bergeser di dalam diri kamu. Untuk membuat kamu berhenti sebentar dan menyadari bahwa selama ini kamu sudah sangat lama tidak bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku butuhkan sekarang? Bukan apa yang orang lain butuhkan dari kamu. Bukan apa yang pekerjaan kamu tuntut. Bukan apa yang keluarga kamu harapkan. Tapi apa yang jiwa kamu, di tempat yang paling dalam, benar-benar butuhkan untuk bisa bernapas lagi. Dan mungkin jawabannya sangat sederhana. Mungkin kamu hanya butuh diam sebentar. Duduk di ruangan yang sunyi, tanpa harus melakukan apapun. Tanpa harus memikirkan apapun. Hanya duduk dan membiarkan tubuh kamu merasakan bahwa untuk sesaat tidak ada yang harus diselesaikan. Bayangkan sebentar,
Kamu duduk di tempat yang tenang. Tidak ada suara selain napas kamu sendiri. Kamu menutup mata, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kamu tidak mencoba memperbaiki apapun. Kamu tidak mencoba menyelesaikan apapun. Kamu hanya ada di sana, dengan semua yang kamu rasakan. Dan di dalam keheningan itu, kamu mulai mendengar sesuatu, bukan suara dari luar, tapi suara dari dalam. Suara yang selama ini berbicara, tapi tidak pernah kamu dengarkan karena terlalu bising di luar. Suara itu mengatakan, kamu sudah cukup, kamu sudah melakukan cukup. Kamu tidak perlu membuktikan apapun lagi hari ini. Kamu boleh berhenti sebentar. Kamu boleh merasakan lelah tanpa harus langsung memperbaikinya. Kamu boleh menjadi manusia yang tidak sempurna, dan itu tidak membuat kamu kurang berharga. Dan ketika kamu mendengar suara itu, ada sesuatu yang mulai melonggar di dalam dada. Bukan semuanya sekaligus, tapi sedikit demi sedikit. Seperti ada simpul yang mulai terbuka. Seperti ada ruang yang mulai tercipta. Ini bukan tentang melarikan diri dari tanggung jawab. Ini bukan tentang menyerah. Ini tentang memberi diri kamu izin untuk merasakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Untuk mengakui bahwa kamu capek, dan itu manusiawi. Untuk berhenti sebentar, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup bijak untuk tahu bahwa jiwa juga butuh waktu untuk bernapas. Dan dari tempat itu, dari ruang kecil yang mulai terbuka itu, kamu bisa mulai bergerak lagi. Tapi kali ini, bukan dari ketakutan, bukan dari kekosongan, tapi dari tempat yang sedikit lebih penuh, sedikit lebih utuh, sedikit lebih dekat dengan siapa kamu sebenarnya. Ada kebenaran diam yang jarang diucapkan dengan keras. Kamu tidak harus menunggu sampai semuanya baik-baik saja untuk mulai merasakan lega. Kamu tidak harus menunggu sampai semua masalah selesai untuk memberi diri kamu ruang bernapas. Kamu tidak harus menunggu sampai kamu mencapai sesuatu yang besar untuk merasa bahwa kamu layak beristirahat. Karena jika kamu terus menunggu momen sempurna itu, momen itu mungkin tidak akan pernah datang. Akan selalu ada satu hal lagi yang harus diselesaikan. Akan selalu ada satu langkah lagi yang harus diambil. Akan selalu ada satu alasan lagi untuk menunda ketenangan yang sebenarnya sudah lama kamu butuhkan. Dan di tengah penantian itu, hidupmu terus berjalan. Hari-hari terus berlalu. Kamu terus bergerak, terus bekerja, terus memberikan. Tapi ada bagian dari dirimu yang mulai memudar. Bagian yang dulu bisa merasakan kebahagiaan dari hal-hal kecil. Bagian yang dulu bisa tertawa tanpa beban. Bagian yang dulu masih percaya bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang merasakan. Dan mungkin hari ini adalah hari di mana kamu mulai mengakui dengan jujur, aku sudah sangat lama tidak benar-benar merasakan hidupku sendiri. Aku sudah sangat lama hidup dari satu hari ke hari yang lain, tanpa benar-benar hadir di dalamnya. Pengakuan itu tidak membuat segalanya langsung berubah, tapi pengakuan itu membuka sesuatu. Seperti pintu kecil yang selama ini tertutup, mulai terbuka sedikit. Dan dari celah pintu itu, cahaya mulai masuk. Cahaya yang mengatakan, kamu tidak sendirian dalam perasaan ini. Kamu tidak salah karena merasa capek. Kamu tidak lemah karena butuh waktu untuk berhenti. Karena kelelahan yang kamu rasakan sekarang bukan hanya milikmu. Ini adalah kelelahan kolektif dari semua orang yang hidup di dunia, yang terus bergerak cepat. Dari semua orang yang diajarkan bahwa untuk berharga, mereka harus produktif. Dari semua orang yang percaya bahwa istirahat adalah kemewahan, bukan kebutuhan. Tapi ada cara lain untuk hidup. Cara yang tidak mengharuskan kamu untuk selalu kuat. Cara yang tidak mengharuskan kamu untuk selalu tahu jawabannya. Cara yang memberi ruang untuk lelah, untuk bingung, untuk tidak sempurna, dan tetap merasa bahwa kamu cukup. Dan cara itu dimulai dari satu langkah kecil. Langkah untuk berhenti sebentar dan bertanya pada diri sendiri dengan lembut. Apa yang sebenarnya aku butuhkan sekarang?
bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang, di momen ini. Mungkin kamu butuh diam, mungkin kamu butuh menangis, mungkin kamu butuh bicara dengan seseorang yang benar-benar mendengarkan. Mungkin kamu hanya butuh duduk di tempat yang tenang dan membiarkan semua beban itu ada, tanpa harus langsung memperbaikinya. Apapun yang kamu butuhkan, izinkan dirimu untuk merasakannya, tanpa penilaian, tanpa rasa bersalah, tanpa harus menjelaskan pada siapapun kenapa kamu merasa seperti ini. Karena perasaanmu valid, kelelahanmu nyata, dan kamu tidak perlu membuktikan pada siapapun bahwa kamu berhak untuk merasa seperti ini. Ada kekuatan besar dalam kesederhanaan itu, dalam kemampuan untuk berhenti sebentar dan hanya ada. Tidak melakukan apapun, tidak memperbaiki apapun, hanya ada dengan semua yang kamu rasakan dan membiarkan dirimu diterima apa adanya. Dan dari tempat itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ketika kamu berhenti memaksa dirimu untuk terus bergerak, ketika kamu memberi dirimu izin untuk lelah, ada ruang yang mulai tercipta. Ruang untuk napas yang lebih dalam. Ruang untuk pikiran yang lebih jernih. Ruang untuk energi yang mulai kembali. Tidak dari luar, tapi dari dalam. Ini bukan proses yang cepat. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu selesaikan dalam satu hari, tapi ini adalah awal. Awal dari hubungan yang lebih jujur dengan dirimu sendiri. Awal dari cara hidup yang tidak mengharuskan kamu untuk selalu sempurna. Awal dari pemahaman bahwa kamu boleh menjadi manusia yang kadang lelah. Dan itu tidak membuat kamu kurang berharga. Jadi hari ini, jika kamu merasa capek, tapi tidak tahu kenapa, jangan lawan perasaan itu. Jangan abaikan. Jangan paksa dirimu untuk segera kembali normal. Duduk sebentar dengan perasaan itu. Dengarkan apa yang ia coba katakan. Dan beri dirimu izin untuk merasakan, tanpa harus langsung memperbaiki. Karena kadang, hal terbaik yang bisa kamu lakukan bukanlah melakukan lebih banyak, tapi memberi dirimu ruang untuk menjadi manusia yang tidak sempurna dan tetap utuh. Dan jika ada satu kata yang muncul di dalam diri kamu setelah mendengarkan ini, tinggalkan kata itu di kolom komentar. Hanya satu kata, tidak perlu penjelasan. Hanya kata yang paling terasa di dalam dada kamu sekarang. Terima kasih sudah ada di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan ingat, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini.